Babu Arba'un, bab yang ke-40 terakhir, fi fadilatis sabar 'indal musibah, pada fadilah sabar ketika musibah. Bab yang ke-40. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabrul 'indal musibatil ula. Sabar ketika musibah itu yang paling utama. Jadi sabar ketika dapat musibah itu yang paling utama. Tak ada yang lain daripada itu. Itu yang paling utama sekali. Wa qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana sabru rajulan lakana rajulan karima." Jikalau adalah sabar laki-laki itu sabar dia, maka dia laki-laki yang mulia. Jadi kalau ada laki-laki itu bisa dia sabar, maka laki-laki itu adalah laki-laki yang mulia. Karena biasanya yang agak temperamen emosi itu memang laki-laki. Tapi kalau dia bersabar, bisa dia sabar, berarti dia mulia. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ahabballahu 'abdan ibtalahu bi bala'in la dawa'a lah, fa in sabara ijtabah wa in radi istafah." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka akan Allah uji dia dengan bala. La dawa'a lah, musibah itu tidak ada obat. Maka jika dia sabar, dia selamat, dan jika dia redha, maka dia wa in sabara ijtabah, maka dia sabar, dan jika dia sabar di atas bala tadi, fa in sabara ijtabah ikhtarah, kalau dia sabar itu adalah pilihannya. Tapi jika dia redha istafah, maka dia akan dimuliakan. Jadi mana tinggi sabar dengan redha? Lebih tinggi redha dibandingkan dengan sabar. Maka ada salah satu pendapat daripada ulama tasawuf, ulama ahli sufi, katanya seseorang apabila dia sakit, kalau dia berusaha untuk mencari obat, itu tanda dia tidak redha. Nah, itu kata ulama tasawuf itu. Dia sakit dan dia berusaha untuk berobat ke dokter, itu tanda dia tidak redha. Sabar mungkin ada sabar di dia, tapi redha tidak redha dia. Maka banyak ulama-ulama dulu kalau dia sakit tak mau dia pergi berobat cepat dia. Umumnya masyayikh-masyayikh saya tengok kalau sakit itu dia agak banyak memperbanyak zikir, mungkin minum madu, mungkin obat-obat yang ada saja. Tidak cepat dia untuk membawa ke rumah sakit. Karena menurut dia ketika kita sakit itu kan kita diuji oleh Allah. Kalau kita mencari dokter itu berarti kita sudah termasuk lari daripada ketentuan Allah. Itu ulama bisa itu. Kalau awak jangan cuba-cuba lah, kalau lah sakit jangan nak buat ke dokter lah, mati begitu. Itu imannya ulama, imannya orang-orang pilihan Allah memang macam tu dia. Banyak saya punya guru banyak macam tu. Dah sakit tak sanggup untuk duduk, tak sanggup. Dibawa ke rumah sakit tak mau dia. Atau dibawalah dokter datang ke rumah, tak mau juga beliau. Tak kan ni. Inilah dalilnya. Kalau kita sakit mencoba untuk mencari obat, berarti kita termasuk orang yang lari dari ketentuan Allah. Itu ulama tasawuf macam tu. Kalau ulama syariat fikih sakit dia berobat, macam tu. Qala alaihi salatu wassalam, ma tajarra'a 'abdun jur'atan afdala 'inda Allahi min jur'atin ghaizin ka zama'i bitigha'a wajhillah. Tidak ada daripada tegukan seorang hamba yang meneguk dia akan sesuatu lebih afdal daripada Allah, kecuali daripada tegukan yang apa itu? Yang melepaskan dahaganya, seperti zamaha, tegukan yang melepaskan dahaganya untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap minum yang dia minum tu untuk mencari keridhaan Allah, itu melepaskan dahaganya, itulah paling mulia di atas daripada tegukan yang dia minum itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sabrul wasiyatun min wasaya lillah. Sabar itu daripada wasiat Allah. Jadi sabar ni kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada wasiat Allah. Fi ardihi man hafizaha naja. Itu wasiat Allah untuk orang yang berada di bumi Allah. Man hafizaha naja. Siapa yang memeliharanya maka dia akan selamat. Wa man dayyaha halaka. Dan siapa yang mensia-siakan kesabaran itu maka binasalah dia. Jadi bagus kalau sabar, tahan, pelihara sabar itu, insyaallah kita beruntung. Tapi kalau kita buang kesabaran kita, maka kita akan binasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, auhiya
auhallahu ta'ala ila Musa ibn Imran alaihi salam, ya Musa, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkuru ala ni'ma'i falyakhruj min baini ardi was sama'i wal yatlub lahu rabban siwa'i. Allah. Apa kata Allah kepada Musa bin Imran? Musa, man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak redha dia dengan keputusanku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar dengan balaku, walam yashkur ni'ami, dan tidak syukur dia di atas nikmatku, falyakhruj min baini ardi was sama'i, maka keluarlah daripada bumiku dan langitku. Itu Allah, tu ancaman Allah. Siapa yang tak bersyukur di atas nikmat Allah, tak sabar di atas musibah yang Allah berikan, tidak redha dengan ketentuan Allah, keluar dari bumi Allah dan langit Allah. Kemana awak pergi? Tak bisa. Dimanapun di atas dunia, pasti kita di atas bumi Allah, pasti di bawah langit Allah. Wal yatlub rabban siwa'i, dan mintalah kepada Tuhan selain aku, kata Allah. Siapa lagi Tuhan selain Allah? Maka itulah mesti kita bersyukur di atas nikmat Allah, sabar di atas musibah, sabar di atas bala Allah, kemudian redha di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sabru 'indal musibati bitis'i mi'atid darajah. Sabar ketika musibah itu sama tingkatannya dengan 900 darjat tingkat pahalanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sabru sa'ah khairum minad dunya wa ma fiha. Sabar kita sesaat itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi sabar sesaat ni macam mana? Ya, ketika kita emosi, sabar kita sedikit saja. Atau ketika kita dihina, sabar. Atau kita dilecehkan orang, sabar. Sejenak saja sabar, itu sudah bagus daripada dunia beserta isinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru ala arba'atil awjuh. Sabar itu ada 3 metode, 3 jalan. Sabrul alal faraid, sabar di atas segala yang fardu. Sabar di atas musibah, sabar di atas cacian manusia, dan sabar di atas kemiskinan atau fakir. Maka sabar di atas yang fardu itu taufik. Sabar di atas segala yang fardu itu taufik, anugerah daripada Allah. Sabar di atas musibah itu pahala, ketetapan. Sabar di atas cacian manusia itu kasih sayang. Sabar di atas fakir itu karena ridha kepada Allah Ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadasa ala 'abdin musibah, apabila diceritakan di atas hamba akan musibah, fi badanihi, pada badannya, au malihi, atau hartanya, au walidihi, atau anaknya, fastaqbala dzalika bisabrin jamil, maka waladihi atau walidihi, apa? Orang tua, anak, anak, atau anaknya, fastaqbala dzalika bisabrin jamil, maka dia sudah mendapatkan kesabaran yang bagus. Istahyallahu yaumil qiyamah, Allah hidupkan dia pada hari kiamat. Ayyan sabalahul mizan, dan Allah beratkan timbangannya. Aw yansyura lahu diwanan, atau dibaguskan akan tulisannya. Jadi tulisan maksudnya akan nasibnya, tulisan catatan amal ibadahnya nanti di hari kiamat. Jadi kalau orang tu sabar, maka insya-Allah akan Allah baguskan timbangannya nanti, kebaikannya Allah baguskan. Kemudian dia dicatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah, dan dia digolongkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi at-taufik, wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, khatam kitab Lubabul Hadis karangan Imam As-Suyuti. Alhamdulillah, berarti kita dah baca berapa hadis kita baca? 40 dikali 10 hadis, berarti 400 hadis yang kita baca. Berarti kita sudah mengkhatamkan kitab. Bawa sini ijazah satu. Satu saja. Satu aja. Ijazahnya dah selesai. Sudah
dicatat. Jadi ini ijazah dari sanad kitab ini. Saya riwayat daripada sampai ke Imam As-Suyuti itu banyak sebenarnya masyaikh yang saya pernah belajar kepada beliau. Cuman salah satunya adalah yang saya mulazamahkan ketika di Mesir, yang lama mengaji ketika di Mesir, yaitu dengan Syekhina Abi Abdullah Ahmad bin Salahuddin Al-Hajin. Syekh inilah yang menterbiah saya waktu di Mesir, lama sekali dengan beliau mengaji. Begitu juga dengan Syekhina Ustazuna Syekhina Dr. Adi Jum'ah, ulama-ulama Mesir, sangat bagus dia. Jadi salah satu tradisi di Mesir, di Makkah begitu juga, mengaji di Makkah. Setelah selesai khataman kitab, tamat kitab, kitab itu diijazahkan kepada santri, kitab itu diijazahkan kepada murid, dan murid diberi ijazahnya. Ini salah satu kebiasaan para ulama dahulu mengaji hadis macam tu dia. Macam tu. Jadi ulama-ulama dahulu mengkaji hadis macam tu. Habis mengaji hadis diijazahkan. Mengkaji hadis lagi diijazahkan. Kaji hadis diijazahkan. Jadi sehingga itulah jelas adanya sanad itu dia sanad. Jadi kalau orang ingin tahu siapa gurunya, buktikan sanadnya, berarti tanda dia pernah berguru. Kalau orang tak punya sanad, berarti tanda dia tak punya guru. Siapa gurunya? Itulah Mbah Google tadi. Apunya inyo aja lah, pinang dalam kambui. Apa terkadang itu disabui. Sadu tak boleh, zikir jahar tak boleh, kunut tak boleh, doa bersama tak boleh. Kenapa? Karena dia tak memiliki guru. Kalau orang yang dia memiliki guru, pasti dia memiliki ijazah sanad. Itu saja buktinya. Maka Syekh Albani, Syekh Nasiruddin Albani ditolak oleh ulama dunia hadis beliau itu. Kenapa? Karena beliau tak memiliki sanad. Tak memiliki sanad yang jelas. Jadi kita salah satu kebiasaan masyaikh di Makkah, di Mesir begitu juga, setelah mengaji, selesai mengaji, adalah diberikan ijazah sanad. Tapi bukan semata-mata kita mengaji itu untuk sanad ni, tidak. Ini sebagai penunjang saja ni, sebagai penutup mulut orang-orang yang iri saja ini. Kamu sok-sok mengaji. Dia kan ini ada orang yang dia saja yang mengaji katanya. Kita ni dianggapnya tidak mengaji. Ini salah satunya untuk menutup mulut beliau. Saya mengaji bro. Ini ijazah saya. Ijazah kamu mana? Bilang macam tu. Jadi, dan bukan berarti ini tujuan kita mengaji. Tak. Saya tidak mengizinkan kalau antum mengaji kalau karena ijazah ni percuma kita mengaji. Percuma. Kalau mengaji cuman karena ijazah ni percuma, tak ada gunanya. Jadi ijazah ni sekedar ya samalah dengan sekolah kita. Sekolah sama dengan kuliah. Selesai kuliah, selesai belajar, tentu ada wisuda dikasih kita ijazah. Ijazah itu apa? Simbolis saja. Yang penting itu apa? Ilmunya. Yang penting itu di dada. Maka yang penting itu bukan ijazah nih, tapi yang penting itu hadisnya kita amalkan. 400 hadis sudah kita baca. 400 banyak itu. 400 hadis tak terasa kita sudah membaca 400 hadis, kita mengkhatamkan kitab Lubabul Hadis. Berarti sudah adalah pernah kita membaca dan mendengar kalam yang keluar dari mulut Rasulullah 400. 400. Padahal banyak, hadis itu banyak. Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal saja 150.000 lebih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada yang keluar dari mulut Nabi dicatat oleh dicatat oleh tabi'in, dicatat oleh Imam Malik. Apa yang keluar daripada mulut-mulutnya para sahabat dan tabi'in. Ini salah satunya. Jadi 400 pernah kita mendengar hadis-hadis yang keluar daripada mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ijazah ini, kitab ini, dalam saya meriwayatkan silsilah ini Imam Suyuti ini daripada Syekhina Abi Abdullah Ahmad bin Salahuddin Abdullah Al-Hajin Asy-Syafi'i Al-Azhari hafizahullah. Beliau daripada gurunya Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Kabir Musnid Dunya Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau daripada Syekh Mu'attar Muhammad Ad-Duwaidari At-Tilawi Al-Kafrawi. Beliau daripada Al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri. Ini sanad saya sampai kepada Imam Bajuri. Imam Bajuri mengambil daripada Muhammad Al-Amir Kabil Al-Masri. Kemudian beliau mengambil daripada Abi Hasan Ali bin Ahmad As-Sa'idi Al-Adawi Al-Maliki.
Kemudian beliau kepada Asyams Muhammad ibn Uqailah al-Makki. Kemudian beliau kepada Hasan al-Mujaimi. Kemudian daripada Syamsun Muhammad bin Alauddin al-Babili. Kemudian kepada Syekh Ahmad al-Maliki al-Quraisy as-Sanaili. Kilahuma daripada keduanya mengambil kepada Abil Amdad Imam Ibrahim bin Hasan al-Laqani al-Maliki. Imam Abi Hasan Laqani mengambil kepada bapaknya, kepada ayahnya kepada Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Imam Ramli langsung mengambil kepada Imam As-Suyuti. Jadi sanad saya bersambung kepada Imam As-Suyuti. Jadi nanti kalau antum pun nak mengajarkan kepada orang lain, berarti antum membunyikan saya di sini. Arwi, saya riwayatkan kitab ini daripada Ustaz Zulhendra Rais. Beliau mengambil kepada syekh ini, syekh ini. Berarti kalau sudah saya ijazahkan ini kepada antum, berarti sanad antum sudah sampai kepada Imam As-Suyuti. Apa fadilah daripada sanad ini? Setidaknya fadilah daripada sanad ini adalah bahwa kita berguru dan guru kita tu sampai dia ke Rasulullah SAW. Jadi tidak berguru di kedai kopi. Kalau berguru di kedai kopi, habis di kedai kopi itu saja gurunya. Tapi tidak. Kalau hadis tidak macam tu. Hadis tu dia berjanjang. Ada ranji-ranjinya, yang ranjinya itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini Al-Mujiz, saya buat di bawahnya Al-Mujiz tu yang mengijazahkan Al-Faqir Al-Khuwaidim Talab Al-Ilmi Syarif Zulhendri Rais Al-Fadani Asy-Syafi'i. Pekanbaru 25 Ramadan 1439 Hijriah 10 Juni 2018 Masehi. Nanti antum ada nanti kolom di sininya itu nanti kalau antum sebahagian saja mendengarkan hadis ini, kitab ini, maka tulislah di sana ba'du ba ain dad ba'du, itu sebagian. Tapi kalau siapa secara utuh mendengarkan hadis ini dari saya, mulai dari awal sampai akhir dia mendengarkan, tak pernah dia alfa, maka dia menulis di dalam kolom ini kullu kaf lam kullu, berarti dia mengambil semuanya. Dan bisa jadi nanti yang mendengar semuanya itu dapat sanad Ali namanya. Sanad Ali itu sanad yang tertinggi yang sampai dari Imam Suyuti. Sanad saya dari Imam Suyuti terus sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti isi di kolom yang dekat ni, di bawah nama tu ada kolom itu ada. Kalau sebagian saja buat ba'du. Kalau dia semuanya buat kullu. Kemudian syarat ijazah jelas, mesti dia orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menjaga sunnah baginda Nabi, kemudian dia termasuk berfikrah dan manhaj yang sehat dan salim. Saya tidak mengijazahkan ijazah saya kepada orang Salafi Wahabi. Bagus dari sekarang saya sampaikan, ada di antara antum yang manhajnya Salafi Wahabi, saya tak mengijazahkan ke dia. Saya tidak memberi dia izin untuk memegang sanad saya. Karena sanad saya termasuk sanad Ali, sanad tinggi. Saya berikan kepada orang Salafi Mubazir. Itu serius itu syarat guru saya mengijazahkan ke saya. Maka saya syaratkan pula mengambilnya kepada antum macam tu. Kalau Salafi tak usah mengambil ijazah sanad kepada saya, cari saja Syekh Salafi, ambil sanad ke dia. Ada ustaz nak tentu dan boleh carilah. Ada ndaknya. Tapi itulah metode dari masyaikh. Karena kalaupun dikasih ijazah sanad nanti tidak ada manfaatnya, tidak begitu banyak manfaatnya. Maka saya akan memberi ijazah kepada orang yang mau saja. Siapa yang mau ijazah silahkan ambil. Saya banyak punya ijazah. Ijazah sorban ada, ijazah musalsal bil mahabbah ada, ijazah salawat ada, banyak ijazah sanad yang sampai ke Rasulullah. Saya berat syaratnya dengan masyaikh dulu mendapatkan ijazah sanad ini. Berat sekali. Mengaji harus hati-hati dengan beliau, tak boleh tertidur, tak boleh tak boleh keluar, tak boleh banyak, berat sekali mendapatkan ijazah sanad itu. Makanya antum di sini enak di masjid ini bisa kita dapat sanad, tapi insya-Allah mudah-mudahan kita berkah dengan setidaknya guru-guru syekh-syekh yang kita lewati dalam sanad ini, mudah-mudahan setidaknya dapat doa dan keberkahan daripadanya insya-Allah. Baik, saya ijazahkan
nanti antum bilang kami terima begitu. Kami terima begitu. Setelah saya bercakap, antum bilang kami terima, berarti antum terima ijazah. Mana yang tidak bilang kami terima berarti tidak menerima ijazah dia, dan jangan ambil ijazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan kitab Lubabul Hadis Jalaluddin As-Suyuti, hadis-hadis yang ada di dalamnya yang sanadnya sampai kepada Imam As-Suyuti, dan begitu juga muttasil sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya ijazahkan kepada antum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah untuk kajian yang akan datang mungkin kita mengkajinya di bulan Juli. Kitabnya belum tahu. Mungkin Adab Mufrad Imam Bukhari. Imam Bukhari Adab Mufrad, ada Imam Bukhari punya Adab Mufrad. Imam Bukhari itu banyak punya kitab hadis, ada Sahih Bukhari, ada Adab Mufrad. Kalau Sahih Bukhari terlalu tebal, ada Adab Mufrad Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu ada nama kitabnya Adab Mufrad. Bagus kitabnya, Adab Mufrad itu bagus. Kitab Adab Mufrad. Atau bisa jadi kita kaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi hari ini sanad kita sampai ke Imam Suyuti. Kajian berikutnya bisa jadi sampai ke Imam Bukhari, sampai ke Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, itu saja.